Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Febriana, Anugrah Putra Pradana, Nur Faida Anugrah, dan juga Siti Faradiba Astriani. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tujuan dan fungsi berbagai kontrol sistem informasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama, kontrol sistem informasi. Adapun pengertian dari kontrol sistem informasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian-pengendalian di dalam sistem teknologi informasi masih tetap dilakukan dan masih efektif dalam mencegah ancaman dan gangguan terhadap sistem informasi. Beberapa kontrol sistem informasi audit. Yang pertama, preventive control adalah suatu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat, kehilangan, atau masalah terjadi. Kedua, detective control adalah sesuatu kesalahan yang dirancang untuk menemukan penyimpangan. Yang ketiga, corrective control adalah program yang dibuat khusus akibat gangguan pada jaringan, komputer, ataupun kesalahan user. Secara umum, fungsi dari kontrol adalah untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi pada sebuah sistem. Selanjutnya, terkait kebutuhan untuk pengendalian dan audit sistem informasi. Dalam mendukung aktivitas sebuah organisasi, informasi menjadi bagian yang sangat penting, baik untuk perkembangan organisasi maupun membaca persaingan pasar. Dalam hal proses data menjadi suatu informasi merupakan sebuah kegiatan dalam organisasi yang bersifat repetitif, sehingga harus dilaksanakan secara sistematis dan otomatis. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang mendukung proses pengolahan data tersebut. Organisasi perlu melakukan audit sistem informasi sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk, yang pertama, pencegahan terhadap biaya organisasi bila terjadi data yang hilang. Kehilangan data dapat terjadi karena ketidakmampuan pengendalian terhadap pemakaian komputer, kelalaian dengan tidak menyediakan backup yang memadai terhadap file data, sehingga kehilangan file dapat terjadi karena program komputer yang rusak. Adanya sabotase atau kerusakan normal yang membuat file tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga akhirnya membuat kelanjutan operasional organisasi menjadi terganggu. Yang kedua, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kualitas sebuah keputusan yang sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Jika top manager akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi, kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula. Yang ketiga, penyalahgunaan komputer untuk kebutuhan di luar organisasi. Beberapa jenis tindak kejahatan dan penyalahgunaan komputer antara lain adalah virus, hacking, akses langsung yang tak legal, misalnya masuk ke ruang komputer tanpa izin atau menggunakan sebuah terminal komputer dan dapat berakibat kerusakan fisik atau mengambil data atau program komputer tanpa izin, dan atau penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi. Seseorang yang mempunyai kewenangan menggunakan komputer tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Yang keempat, adanya nilai dari yang berharga dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan personel. Di samping data, hardware, dan software, serta personel komputer juga merupakan sumber daya yang kritikal bagi suatu organisasi. Walaupun investasi hardware perusahaan sudah dilindungi oleh asuransi, tetapi kehilangan hardware baik terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan dapat mengakibatkan gangguan. Jika software rusak akan mengganggu jalannya operasional, dan bila software dicuri, maka informasi yang rahasia dapat dijual kepada kompetitor. Personel adalah sumber daya yang paling berharga. Mereka harus dididik dengan baik agar menjadi tenaga handal di bidang komputer yang profesional. Yang kelima, biaya yang tinggi untuk kerusakan komputer. Saat ini pemakaian komputer sudah sangat meluas dan dilakukan juga terhadap fungsi kritis pada kehidupan kita. Kesalahan yang terjadi pada komputer memberikan implikasi yang luar biasa.
Sebagai contoh, data error mengakibatkan jatuhnya pesawat di Antartika yang menyebabkan 257 orang meninggal atau seseorang divonis masuk penjara karena kesalahan data di komputer. Yang keenam, kerahasiaan data atau informasi yang dimiliki perusahaan. Informasi di dalam sebuah organisasi bisnis sangat beragam, mulai data karyawan, pelanggan, transaksi, dan lainnya adalah amat riskan bila tidak dijaga dengan benar. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi untuk disalahgunakan. Sebagai contoh, bila data pelanggan yang rahasia dapat digunakan oleh pesaing untuk memperoleh manfaat dalam persaingan. Dan yang ketujuh, pengontrolan, pengembangan, atau evolusi komputer. Perkembangan teknologi komputer harus diantisipasi oleh organisasi agar dalam persaingan usaha dapat selalu diantisipasi, dan kebutuhan untuk pengolahan data yang tepat dan cepat dengan teknologi yang berkesesuaian juga dapat dilakukan. Jika perkembangan teknologi ini tidak diantisipasi, kemungkinan gagal atau kalah bersama. Selanjutnya, pengaruh komputer pada pengendalian internal. Secara umum, berikut beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi sistem informasi komputerisasi ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Keunggulan yang paling tampak dalam sistem informasi berbasis komputer adalah kemampuan terkait penanganan transaksi bisnis perusahaan yang kompleks dalam jumlah yang banyak dengan efisien. Sistem ini memproses pengolahan informasi secara konsisten, sehingga dapat mengurangi tingkat salah saji dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses. Yang kedua, menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas sistem informasi berbasis komputerisasi yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Berikutnya, mengenai pengaruh komputer pada audit. Pada saat komputer pertama kali digunakan, banyak auditor mempunyai pemikiran bahwa proses audit akan harus banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan penggunaan teknologi komputer. Ada dua utama yang harus diperhatikan dalam audit atas pemrosesan data elektronik, yaitu pengumpulan bukti dan evaluasi bukti. Yang pertama, proses pengumpulan bukti. Proses keandalan pengumpulan bukti dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi seringkali akan lebih kompleks daripada sebuah sistem manual. Hal ini terjadi karena auditor akan berhadapan dengan keberadaan sebuah pengendalian internal pada sebuah sistem informasi berbasis komputer yang kompleks karena teknologi yang melekat dan sangat berbeda dengan pengendalian sistem manual. Sehingga sebuah sistem informasi berbasis komputer secara alamiah mempunyai inherent risk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemrosesan manual. Yang kedua, evaluasi bukti. Bukti audit dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer seringkali berupa angka-angka digital dan kadangkala sulit dalam penelusurannya karena tidak berbentuk fisik seperti di lingkungan manual. Dokumen-dokumen konvensional yang bersifat verifiable evidence dan mengarah ke paperless office. Dokumen atau hard copy bukan lagi menjadi bagian utama untuk tujuan pencatatan. Dokumen-dokumen tersebut digantikan dengan sinyal kode berdigit dalam bahasa komputer yang intangible. Selanjutnya mengenai tanggung jawab untuk kontrol. Keamanan sistem informasi bukan hanya masalah teknologi tetapi merupakan tanggung jawab manajemen dalam menghasilkan dan menjaga keamanan sistem informasi. Dengan demikian, maka senior manajemen harus terlibat dan mendukung siklus keamanan dari sistem informasi. Manajemen harus terlibat dan mendukung siklus keamanan sistem informasi yang terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, membuat perkiraan kemungkinan ancaman-ancaman. Di sini bagian teknologi informasi dapat menyampaikan ancaman-ancaman secara teknis. Kemudian manajemen dapat menyampaikan ancaman-ancaman secara non-teknis, misalnya bocornya data perusahaan karena kemungkinan ada celah dalam sistem operating procedure yang ada dalam perusahaan. Di sini manajemen dan bagian teknologi informasi bersama-sama membuat daftar perkiraan berbagai kemungkinan ancaman dan tentu bersama-sama memikirkan jalan keluarnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijaksanaan yang akan diambil. Di sini manajemen perlu membuat kebijakan mengenai reward dan punishment berkaitan dengan penggunaan sistem informasi perusahaan.
Di sini manajemen perlu menerapkan sanksi yang tegas jika terjadi penipuan atau fraud yang dilakukan oleh karyawan. Langkah yang ketiga yaitu mencari dan mendapatkan solusi. Di sini manajemen dan bidang teknologi informasi akan memikirkan teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan pengendalian internal terkait pengamanan sistem informasi perusahaan. Untuk mendapatkan solusi sesuai kebutuhan perusahaan ini, perusahaan dapat mengembangkan sendiri secara internal atau membeli kepada vendor. Dan langkah yang terakhir, melakukan pemantauan. Tentu saja manajemen harus memantau pelaksanaan pengamanan sistem informasi ini. Jika ada ancaman-ancaman yang baru, maka dimulai lagi langkah pertama, yaitu membuat perkiraan kemungkinan ancaman-ancaman. Selanjutnya yaitu proses audit sistem informasi. Ada 5 proses dalam audit sistem informasi. Yang pertama yaitu perencanaan audit atau planning the audit, di mana audit eksternal ini melakukan investigasi terhadap kliennya untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima, lalu menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan risiko audit. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian atau test of controls, di mana auditor melakukan kontrol test tersebut ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum, di mana mereka mengandalkan kontrol tersebut sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Sampai pada fase ini auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol tersebut telah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang spesifik. Yang ketiga yaitu pengujian transaksi atau test of transaction, di mana auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Tes transaksi ini termasuk menelusuri jurnal dari sumber dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratannya. Yang keempat yaitu pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil atau test of balances or overall result. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substantif tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap. Yang kelima atau fase terakhir yaitu penyelesaian atau pengakhiran audit atau completion of the audit, di mana auditor eksternal menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Lingkup audit sistem informasi pada umumnya difokuskan kepada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian sistem informasi. Yang pertama yaitu teknik kontrol organisasi atau organizational controls techniques, di mana ketika sebuah perusahaan menginstal software dan hardware yang berukuran besar dan juga menunjuk sumber daya manusia, pertama-tama perusahaan menciptakan koordinasi antara sistem informasi yang diinstal tersebut dengan sumber daya manusia. Sekarang, perusahaan mengambil langkah tersebut untuk pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi ini dilakukan dengan menetapkan tanggung jawab manajer dan manajer senior, serta setiap karyawan dalam tim yang menangani sistem informasi. Yang kedua yaitu teknik pengendalian manajemen atau manajemen controls techniques. Untuk pengendalian sistem informasi, perusahaan dapat menggunakan teknik pengendalian manajemen. Salah satu teknik yang penting adalah dengan menunjuk komite ahli information system. Dalam komite ini akan ada tim ahli dari semua sektor, di mana bukan hanya sektor akuntansi dan keuangan saja, tetapi semua sektor. Semua akan memeriksa sistem TI, organisasi, melalui keterampilan dan pengalaman khusus mereka,
dan melaporkan jika ada kesalahan atau penipuan di dalamnya. Yang ketiga yaitu teknik kontrol keuangan atau Financial Controls Techniques. Salah satu kelemahan sistem informasi yaitu kelompok yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi keuangan melalui sistem informasi. Jika ada rencana jahat dan buruk yang muncul di benak setiap karyawan dari kelompok tersebut, ada kemungkinan besar kehilangan aset perusahaan. Jadi untuk menghentikan risiko yang tidak diinginkan tersebut, perusahaan harus mengikuti teknik pengendalian keuangan dalam sistem TI. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu otorisasi, anggaran, pembatalan dokumen, kontrol ganda, verifikasi input dan output, safekeeping, dan pemisahan tugas. Yang keempat yaitu teknik kontrol lingkungan pemrosesan data atau Data Processing Environment Controls Techniques, di mana perusahaan harus menunjuk beberapa ahli untuk pengendalian lingkungan pengolahan data. Contohnya yaitu, kabel listrik saya muncul percikan. Saya harus mengambil tindakan segera, yaitu menyimpan inverter saya dan semua peralatan listrik yang ada di dekatnya. Jadi, lingkungan pemrosesan data saat itu terbuat dari elektronik dan listrik, sehingga diperlukan seorang supervisor khusus yang memeriksanya dari waktu ke waktu. Yang kelima yaitu teknik kontrol akses fisik atau Physical Access Controls Techniques, di mana akses fisik berarti orang luar yang menjangkau database Anda. Di mana contohnya yaitu beberapa hari terakhir, Anda mendengarkan berita tentang penipuan bank dan internet. Semua terjadi karena akses yang tidak sah ke database Anda. Untuk kontrolnya, Anda harus membuat layer, di mana ada beberapa layer yang digunakan untuk mengamankan database Anda. Yang keenam yaitu teknik kontrol akses logis atau Logical Access Control Techniques, di mana akses logis yang tidak sah akan dilakukan dengan peretasan jahat dan virus. Jadi, hentikan dengan cara apapun melalui peretasan jahat dan antivirus. Yang ketujuh yaitu teknik kontrol SDLA atau SDLA Controls Techniques. SDLA berarti System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Kontrolnya juga diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui standarisasi siklus hidup pengembangan sistem. Yang kedelapan yaitu teknik kontrol BCP atau BCP Controls Techniques, di mana BCP berarti Business Continuity Process atau proses keberlangsungan bisnis. Kontrolnya akan dimungkinkan dengan jumlah cadangan yang baik, rencana pemulihan yang baik, jika terjadi kerusakan sistem. Teknik ke-9 atau teknik yang terakhir yaitu teknik kontrol aplikasi atau Application Controls Techniques. Jika Anda ingin akurasi dalam sistem informasi, Anda juga harus mengikuti kontrol aplikasi. Dalam tekniknya, Anda harus memeriksa apakah sistem TI dapat menerapkan semua sistem berbasis komputer. Di setiap sistem berbasis komputer, Anda harus menghentikan akses tidak sah untuk mengedit dan menghapus database yang direkam. SAP dan QuickBooks adalah dua sistem aplikasi populer yang harus dikendalikan oleh auditor. Selanjutnya yaitu kontrol pengguna. Kontrol pengguna adalah wadah tempat seseorang dapat menempatkan kontrol markup dan server web. Anda kemudian dapat memperlakukan kontrol pengguna sebagai satu unit dan menentukan properti dan metode untuknya, yaitu kontrol custom. Kontrol custom adalah kelas yang Anda tulis yang berasal dari kontrol atau web control. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem dan kontrol akuisisi. Pengembangan sistem dan kontrol akuisisi mencakup mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan mengukur pencapaian persyaratan, lalu mengikuti proses desain sistem formal untuk memastikan persyaratan pengguna terpenuhi dan kontrol tertanam sebagaimana mestinya dalam software. Selanjutnya yaitu menguji sistem dan melibatkan pengguna dalam proses pengujian untuk memastikan bahwa elemen dan antarmuka tertentu dari sistem
bekerja dengan baik dan menyediakan fungsionalitas yang diinginkan. Lalu memvalidasi perubahan pada aplikasi dan menguji perubahan sebelum implementasi. Selanjutnya yaitu Control over System and Program Changes. Control over System adalah suatu perangkat mekanis atau elektronik yang mengatur perangkat atau sistem lain melalui loop control. Biasanya, sistem kontrol ini terkomputerisasi. Sistem kontrol adalah bagian sentral dari industri dan otomatisasi. Jenis loop control yang mengatur proses ini yaitu seperti Industrial Control System atau ICS, seperti Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA, dan juga Distributed Control System atau DCS. Selanjutnya yaitu Program Changes atau perubahan program yang sesuai dengan kategori ITGC. Karena ITGC adalah kontrol komputer umum, penerapannya merupakan kewajiban peraturan bagi perusahaan besar. Untuk tujuan ini, auditor eksternal akan memastikan implementasi dan efektivitasnya sebagai bagian dari audit tahunan atas akun. Tujuan dari kategori ini adalah untuk memastikan bahwa semua perubahan pada sistem yang ada diotorisasi, diuji, disetujui, diimplementasikan, dan didokumentasikan dengan benar. Karena perubahan pada sistem yang ada mungkin tidak sesuai dan dapat mengakibatkan kerusakan data. Contohnya seperti jika perubahan tidak sah pada aplikasi keuangan, maka akan menimbulkan risiko penipuan. Untuk membatasi risiko ini, kategorinya mencakup 3 kontrol pada 4 lapisan, di mana 4 lapisan tersebut yaitu seperti aplikasi, konfigurasi sistem operasi, database, dan jaringan. 3 kontrol tersebut yaitu yang pertama, perubahan pada aplikasi diuji dan disetujui sebelum dirilis untuk produksi. Yang kedua yaitu perubahan pada aplikasi ditinjau secara berkala. Dan yang ketiga yaitu lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi terpisah dan mengikuti proses persetujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai quality control. Di dalam suatu perusahaan, sangat penting untuk memastikan setiap produk yang dibuat atau yang akan diproduksi untuk memenuhi standar maupun kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka perusahaan dapat melakukan pengendalian mutu atau yang biasa disebut dengan quality control. Quality control atau yang sering disebut dengan pengendalian mutu merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan oleh perusahaan selama proses diproduksi yang berlangsung guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan oleh kriteria serta standarnya. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses quality control ini yaitu seperti melakukan pengawasan, melakukan pengujian, maupun pengetesan sebuah produk, serta memeriksa setiap langkah proses produk yang dilakukan dalam membuat atau menciptakan sebuah produk. Menurut Asauri, ada 4 faktor pengaruh dari quality control, yaitu yang pertama, kemampuan pengolahan. Faktor pengaruh dari pengendalian mutu ini yaitu kemampuan pengolahan, di mana jika sebuah perusahaan menginginkan rencana yang ada berjalan dengan baik, maka kemampuan dalam proses produksinya harus disesuaikan. Hal ini dikarenakan ketika batas proses produksi yang ada melebihi kemampuan proses produksi, maka pengendalian tersebut menjadi tidak berguna. Faktor yang kedua itu spesifikasi yang valid. Spesifikasi yang valid merupakan keterangan yang detail dari sebuah produk yang dihasilkan harus berlaku, karena jika spesifikasi yang valid ini dinilai dari kemampuan pengolahan yang dilakukan serta kebutuhan konsumen, sehingga sebelum adanya quality control
yang lebih baik, memastikan terlebih dahulu spesifikasi yang ada dapat berlaku dengan baik. Faktor yang ketiga itu ketidaksesuaian yang diperoleh. Dengan adanya quality control, diharapkan dapat meminimalisir perbedaan kualitas antara produk, apalagi terdapat produk dengan kualitas yang rendah. Dan faktor yang keempat itu anggaran mutu. Anggaran mutu merupakan suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, di mana seringkali anggaran mempengaruhi kualitas dari bahan yang digunakan di dalam proses produksi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil produk akhir dari perusahaan tersebut. Implementation approach merupakan sebuah pendekatan yang membahas tentang bagaimana atau cara-cara untuk menjalankan sebuah implementasi atau transisi perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Namun, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua perusahaan cocok untuk menggunakan satu approach yang sama. Bisa saja cara pengimplementasiannya, waktu implementasi dan budget yang dibutuhkan berbeda tiap proyeknya. Terdapat dua pendekatan implementation approach, yaitu pendekatan yang pertama, direct implementation approach. Pada pendekatan ini merupakan pendekatan implementasi di mana sebuah sistem lama berlangsung di shutdown dan langsung digantikan oleh sistem yang baru. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu parallel implementation approach. Pada pendekatan ini, pergantian sistem lama ke sistem baru dilakukan secara paralel. Dalam artian bahwa pada tahap ini sistem baru dijadikan sebagai sistem cadangan jika terjadi sesuatu pada sistem lama. Sistem lama dijalankan sambil menjalankan sistem baru, jadi dapat dilakukan penyesuaian dari perubahan sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, mengenai sistem maintenance. Maintenance merupakan proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seseorang. Khususnya dalam bisnis, pemeliharaan teknis atau maintenance merupakan serangkaian proses atau praktik yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian mesin, peralatan, atau aset lainnya yang digunakan secara berkesinambungan dan efisien dalam jangka panjang. Dengan menerapkan maintenance merupakan hal penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja yang tentunya dapat mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Perawatan yang dilakukan terhadap aset bisnis dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun tujuan dilakukannya sistem maintenance yaitu untuk memaksimalkan performa aset, yang kedua meningkatkan keawetan aset, yang ketiga memangkas biaya perbaikan, dan yang keempat yaitu mencegah terjadinya waktu henti yang mendadak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Post Implementation Review atau PIR, merupakan evaluasi apakah proyek telah mencapai tujuan yang dimaksudkan, mengkaji kinerja kegiatan manajemen proyek, dan menangkap poin pembelajaran untuk peningkatan pelaksanaan proyek di masa depan. Adapun kenapa perlu dilaksanakan PIR ini? Karena pemerintah atau perusahaan swasta memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya publik atau swasta sebaik-baiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau pelanggannya dan untuk menunjukkan akuntabilitas. Adapun PIR ini dapat membantu organisasi untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan proyek yang sedang ditinjau. Yang kedua, menilai kontribusi proyek terhadap tujuan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan cara yang efektif untuk menunjukkan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai control over data integrity, privacy and security. Informasi ialah aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi harus dapat dilindungi. Informasi bisa berbentuk dalam hard copy, penyimpanan secara digital, visual, yaitu seperti video, diagram,
Selanjutnya itu ditampilkan di website, verbal percakapan seperti panggilan telepon dan sebagainya. Adapun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam keamanan informasi, yaitu kerahasiaan. Bahwa kerahasiaan ini menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berwenang saja. Dan yang kedua, integritas, yaitu bahwa keamanan informasi ini menjamin data atau informasi yang dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Dan yang ketiga, ketersediaan, yaitu data atau informasi yang dibutuhkan selalu tersedia. Selanjutnya, mengapa diperlukan keamanan informasi? Keamanan informasi ini menjadi bernilai karena dapat memastikan bisnis dapat terus berjalan, meminimalisir turunnya pendapatan, dan mengoptimalkan investasi perusahaan, serta membuat bisnis berjalan dengan aman dan mengatur privasi yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu konsep dan teknik keamanan. Pada konsep keamanan sistem informasi ini akan dibahas tentang beberapa konsep. Yang pertama yaitu aspek keamanan sistem informasi, yang kedua metodologi keamanan sistem informasi, yang ketiga cara mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem, yang keempat langkah keamanan sistem informasi, dan yang terakhir strategi dan taktik keamanan sistem informasi. Oke, baik. Pada aspek keamanan sistem informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, authentication, agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang diminta informasi. Yang kedua, integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Yang ketiga, authority, merupakan informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Yang keempat, confidentiality, merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Dan yang terakhir yaitu privasi, merupakan lebih ke arah data-data yang sifat privat atau pribadi. Selanjutnya yaitu metodologi keamanan sistem informasi. Metodologi ini dibagi menjadi 5 keamanan level. Yang pertama, keamanan level 0. Keamanan ini merupakan keamanan fisik pada tahap awal dari komputer security. Jika keamanan fisik tidak terjaga dengan baik, maka data bahkan hardware komputer sendiri tidak dapat diamankan. Yang kedua yaitu keamanan level 1. Terdiri dari database, data security, keamanan dari PC itu sendiri, device, dan application. Contohnya yaitu jika kita ingin database aman, maka kita harus mempertahankan dahulu apakah aplikasi yang dipakai untuk keamanan seperti Oracle. Selain itu, kita harus memperhatikan sisi lain yaitu data security. Data security adalah cara mendesain database tersebut. Device security adalah alat-alat apa yang dipakai supaya keamanan dari komputer terjaga. Komputer security adalah keamanan fisik dari orang-orang yang tidak berhak mengakses komputer tempat database tersebut disimpan. Yang ketiga yaitu keamanan level 2, merupakan network security. Komputer yang terhubung dengan jaringan yang sangat rawan dalam masalah keamanan. Oleh karena itu, keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran jaringan, akses ilegal yang dapat merusak keamanan data tersebut. Yang keempat yaitu keamanan level 3. Keamanan level 3 adalah information security. Keamanan informasi yang kadangkala tidak begitu dipedulikan oleh
administrator, seperti memberikan password ke teman atau menuliskannya di kertas, maka bisa menjadi sesuatu yang fatal jika informasi tersebut diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu keamanan level 4, merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Jika level 1 sampai 3 sudah dapat dikerjakan dengan baik, maka otomatis keamanan untuk level 4 sudah mampu dikerjakan. Selanjutnya yaitu cara mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua yaitu aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga yaitu manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang aman atau terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operating procedure atau SOP haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Dan yang terakhir yaitu manusia. Sebagai administrator, manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat diperhatikan. Selanjutnya yaitu langkah keamanan sistem informasi. Langkah keamanan sistem informasi ini ada 5. Yang pertama yaitu aset. Aset sebagai perlindungan sebagai hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Contohnya ketika mendesain sebuah website e-commerce, yang perlu dipikirkan adalah keamanan konsumen. Konsumen merupakan aset yang penting seperti pengamanan nama, alamat, ataupun nomor kartu kredit. Yang kedua, analisis resiko. Analisis resiko merupakan tentang identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Kita dapat melindungi jaringan internet dengan pengaturan internal firewall, yaitu suatu akses yang mengendalikan jaringan internet dan merupakan web dan VTP server pada suatu server yang sudah dilindungi oleh firewall. Yang keempat yaitu alat. Alat atau tool yang digunakan pada suatu komputer merupakan peran penting dalam keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang terakhir yaitu prioritas. Jika keamanan jaringan merupakan suatu prioritas, maka suatu organisasi harus membayar harga baik dari segi material maupun non-material. Suatu jaringan komputer pada tahap awal harus diamankan dengan firewall atau lainnya yang mendukung suatu sistem keamanan. Selanjutnya yaitu strategi dan taktik keamanan sistem informasi. Strategi dan taktik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keamanan fisik. Lapisan yang sangat mendasar pada keamanan sistem informasi adalah keamanan fisik pada komputer. Siapa saja yang memiliki hak akses ke sistem, jika hal itu tidak diperhatikan akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kunci komputer. Banyak case
Komputer modern menyertakan atribut penguncian, biasanya berupa soket pada bagian depan case yang memungkinkan kita memutar kunci yang disertakan ke posisi terkunci atau tidak. Yang ketiga, keamanan BIOS. BIOS adalah software tingkat terendah yang mengkonfigurasi atau memanipulasi hardware. Kita bisa menggunakan BIOS untuk mencegah orang lain merebut ulang komputer kita dan memanipulasi sistem komputer kita. Yang terakhir yaitu mendeteksi gangguan keamanan fisik. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada saat komputer direbut oleh karena sistem informasi yang kuat dan stabil, saat yang tepat bagi komputer untuk direboot adalah ketika kita mengupgrade SO, menukar hardware dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu keamanan informasi dari pencurian data. Untuk melakukan pengamanan terhadap sebuah informasi, maka kita juga harus mempelajari berbagai macam bentuk ancaman yang mungkin terjadi. Hal tersebut penting diketahui dan dipelajari agar sistem yang dimiliki dapat dilindungi secara efektif dan efisien. Beberapa teknik pencurian data dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, teknik session hacking. Dengan session hacking, hacker menempatkan sistem monitoring atau spying terhadap pengetikan yang dilakukan pengguna pada komputer yang digunakan oleh pengguna untuk mengunjungi situs. Cara mengatasinya yaitu pengguna sebaiknya menggunakan komputer yang benar-benar terjamin dan tidak digunakan oleh sembarang orang, atau login Windows tidak di-share. Yang kedua yaitu teknik packet sniffing. Pada teknik ini, hacker melakukan monitoring atau penangkapan terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet. Cara mengatasinya yaitu enkripsi atau penyandian paket data pada komputer klien sebelum dikirimkan melalui media internet ke web server. Yang ketiga yaitu teknik domain name system atau DNS spoofing. Pada teknik ini, hacker berusaha membuat pengguna mengunjungi situs yang salah sehingga memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan teknik ini, hacker umumnya membuat situs yang mirip namanya dengan server e-commerce asli. Cara mengatasinya yaitu melengkapi digital certificates pada situs asli. Dan yang terakhir yaitu teknik website defacing. Pada teknik ini, hacker melakukan serangan pada situs asli, misalkan www.klikbaca.com, kemudian mengganti isi halaman pada server tersebut dengan miliknya. Cara mengatasinya yaitu server e-commerce perlu dikonfigurasi dengan baik agar tidak memiliki security hole dan harus dilengkapi firewall yang akan menyaring paket data yang dapat masuk ke situs tersebut. Selain pengamanan secara umum, misalnya dengan komputer, pengamanan file dokumen secara tersendiri, misalnya melakukan pemberian password, security option, juga mutlak diketahui. Ini lebih banyak dibutuhkan pada pengguna komputer bersama. Selanjutnya yaitu keamanan data dan jaringan publik. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna yang memilih diberi ID
dan kata sandi atau informasi autentikasi lainnya yang memungkinkan mereka mengakses informasi dan program dalam otoritas mereka. Keamanan jaringan mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun swasta, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi antara bisnis, lembaga pemerintah, dan individu. Jaringan dapat bersifat pribadi, seperti di dalam perusahaan, dan lainnya yang mungkin terbuka untuk akses publik. Keamanan jaringan terlibat dalam organisasi, perusahaan, dan jenis lembaga lainnya. Itu sesuai dengan judulnya. Mengamankan jaringan serta melindungi dan mengawasi operasi yang sedang dilakukan. Cara paling umum dan sederhana untuk melindungi sumber daya jaringan adalah dengan memberinya nama unik dan kata sandi yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu Logical Access Controls. Akses logis dalam teknologi informasi sering didefinisikan sebagai interaksi dengan perangkat keras melalui akses jarak jauh. Jenis akses ini umumnya memiliki protokol identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Ini sering kontras dengan istilah akses fisik yang mengacu pada interaksi dengan perangkat keras di lingkungan fisik, di mana peralatan disimpan dan digunakan. Selanjutnya yaitu Physical Access Controls. Akses kontrol adalah cara membatasi akses sumber daya fisik atau virtual. Dalam komputerisasi, akses kontrol adalah proses di mana pengguna diberi akses dan hak istimewa tertentu untuk sistem sumber daya atau informasi. Dalam sistem akses kontrol, pengguna harus menunjukkan kredensial sebelum mereka dapat diberikan akses. Dalam sistem fisik, kredensial ini dapat datang dalam berbagai bentuk, tetapi kredensial yang tidak dapat ditransfer memberikan keamanan yang paling besar. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Lingkungan pengendalian atau control environment menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen mengendalikan internalnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang diantaranya adalah integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan dewan direksi dan komite audit. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.